yang saya hormati segenap pendidik, ibu kepala sekolah, dan semua segenap guru TNI. Tepuk tangan buat beliau semua yang menempatkan anak-anak ibu. Ya Bu ya, anak-anaknya di sini sudah berapa tahun Bu? Macam-macam ya. Ada yang kelas 1 yang baru 1 tahun, ada gitu. Semoga amal beliau menjadi jariah yang mulia. Nah, ini saya dihadirkan tadi Bapak Ibu matur kalau belum pernah ada parenting. Nah, ini pertama kali parenting. Apa sih Bu parenting itu Bu? Apa sih Bu? Baru dengernya? Kalau biasanya itu kumpul nuntut ilmu itu kan ada Pak Yai ya Bu ya. Sholaran, ngaji bareng gitu ya Bu ya. Ini kok parenting diajak senang gitu ya Bu ya. Ya parenting itu pendidikan untuk orang tua itu. Jadi gimana orang tua itu bisa mendidik anak-anak sesuai zamannya. Ya Bu ya. Ibu-ibu ada nggak dulu di sekolah pelajaran mendidik anak? Ada kan? Nah, otodidak ya Bu ya. Ilmu warisan. Pokoknya lek anakku nakal aku biyen mbek ibuku dijewer ya udah saiki ya tak jewer kan gitu ya Bu ya. Itu namanya ilmu warisan ya Bu ya. Kadang anakku ngompol ya tak suruh apa Bu? Kalau aku ingat dulu pas ngompol sama bapak dikunciin di dalam kamar mandi misalnya. Diikutin akhirnya ke anaknya kalau ngompol tak kunciin di dalam kamar mandi. Nah itu namanya ilmu warisan ya Bu ya. Tapi kalau parenting itu adalah ilmu mengasuh anak sesuai dengan psikologi dan agama ya Bu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan anak. Ibu anaknya umur berapa? Ada yang umur 7, yang kelas 1 sampai umur 12 ya Bu ya. Kira-kira sama nggak menangani anak umur 7 dengan anak umur 12? Nggak sama ya Bu ya. Berarti ibu harus tahu perkembangan anaknya ya kan. Ngajarin anak TK dengan anak SD sama nggak Bu? Ngajarin anak SMP sama nggak dengan anak SD? Sama. Jadi memang harus tahu perkembangannya. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing di sini. Mohon maaf, Bu ini datang-datang sudah ngajarin. Lah, saya diundang memang disuruh ngomong ya Bu ya. Jadi mohon maaf ya kalau nanti ada salah. Sama Bu, saya juga belajar. Alhamdulillah saya sekarang ini sudah 20 tahun menjadi pendidik. Jadi kalau anak biologi saya juga, tapi kalau anak didik saya ya mungkin udah ribuan ya Bu ya, karena sudah hampir 20 tahun mendidik. Jadi ada mengetahui bagaimana perkembangan anak, apalagi di usia PAUD ataupun SD ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anak PAUD sama anak SD itu masih dunia bermain Bu, cara didiknya jangan terlalu keras. Nah, jangan juga serius banget. Ini ciri-cirinya tadi yang gak mau senang itu didik anaknya pasti serius, gak mau gerak, gak mau senyum apalagi. Bu, anak di sana gak mau stres nanti itu Bu. Ya, jadi dalam pendapat disebutkan didiklah anakmu sesuai dengan usianya, sesuai dengan usia. Jadi menurut Umar bin Khattab ya, kalau usia masih PAUD didiklah seperti raja ya Bu ya. Gimana kita ke raja? Melayani ya Bu ya. Tapi kalau usia SD didiklah seperti amanah. Gimana amanah? Harus disiplin ya Bu, harus tertib, harus rajin dan lain-lain, tanggung jawab. Kalau sudah nanti usia di atas 12 sampai 20-an didiklah seperti sahabat ya Bu ya, seperti itu. Jadi harus berbeda kita cara menantinya. Kalau ibu punya anak 3, maka didiklah sesuai usianya tadi. Jangan memperlakukan adik kecil sama dengan kakaknya. Oke, next lagi. Nah, perkenalkan dulu Bu, nama saya Siti Nesa Royal. Nama keraing saya Damai. Nama Jawa atau nama Islam ya Siti Nesa. Insya Allah ada di
kalau di bahasa Arab maisar itu artinya kemudahan. Mohon doanya semoga saya dapat kemudahan dalam segala urusan. Alamat saya Perumahan Residen Blok Salon 6 Singosari Jember. Mungkin Anda saudara yang pernah proksi dekat dari rumah saya Pemimpinan. Kemudian pendidikan saya S1, S2 dan saat ini S3, proses masih semester 3 belum lulus ya S3. Makanya ya jadi saya ini memang senang belajar jadi terus walaupun sudah tua ini masih sekolah. Yang selanjutnya profesi saya istri dari ibu 2 anak, sekaligus saya mengasuh yayasan pendidikan Islam Tetangga di perumahan sana ada tingkat PAUD, TK, SD dan PPA, dan pendidik masyarakat melalui kegiatan PMT. Jadi alhamdulillah ya kita akan membantu teman-teman di madrasah, kadang ke Sukowono, kadang ke Bondowoso, kadang ke Lumajang, yang gini untuk bertemu para pemuda Nah, semoga manfaat ilmu yang kita niatkan untuk saling belajar. Barang siapa yang niat untuk belajar, pahalanya itu ngalah-ngalahin 1000 rakaat ibadah sholat sunnah. Ya, pernah nggak kita sholat 1000 rakaat? Pernah? Pernah ya, ya. Alim ya 8 kali 10 gitu ya. Tapi ya ada lah yang sampai kayak itu kan mungkin 1000 bahkan saya sekali nggak pernah 1000 kali. Tapi fadilah menuntut ilmu itu seperti 1000 rakaat sunnah sholat sunnah. Kenapa? Karena dengan ilmu orang itu hidupnya bisa benar, bisa selamat ya bunda ya. Jadi jangan entengkan kalau sudah tua harus gak perlu sinawis ya gitu ya. Karena ilmu itu kadang lupa, seperti juga iman kadang naik turun ya bunda ya. Kita belajar sama-sama ya bunda ya. Saya juga belajar. Oke, next lagi. Nah, fenomena saat ini ya yang terjadi di lingkungan kita, orang tua itu lebih siap menjadi ayah dan ibu, tapi belum siap menjadi orang tua. Apa maksudnya? Kalau ibu tahu hamil bisa melahirkan, pasti dipanggil ibu ya kan? Tapi belum tentu ibu yang sudah melahirkan bisa menjadi panutan anaknya, betul nggak? Kalau ibu dan ayah bisa menjadi panutan, itu yang disebut orang tua. Kok ada orang tua itu misalnya masih saja bertengkar sama tetangga, terus ngubur gue, misalnya ya, itu disebut orang tua nggak? Tingkahnya ya gitu ya. Jadi ayah ibu itu pasti ketika dia sudah bisa melahirkan punya anak yang ayahnya bisa menebarkan benih, tapi belum tentu bisa menjadi orang tua karena belum bisa menjadi penadah. Yang kedua, ayah ibu sekedar mengasuh tapi tidak memiliki pengetahuan mengasuh, kan? Kita nggak ada pelajaran sekolah dulu gimana, mohon maaf, masih anak ya dunia, gimana nangani anak yang rewel, gimana nangani anak yang nggak mau sholat, yang mogok sekolah, kan gitu ya bu ya. Nggak ada, kita cari cara sendiri. Kalau ibunya semangat, pasti gimana caranya anak itu akhirnya mau ikut arahan orang tua.
dereng bisa baca. Nggih kersane ibu kula repot mboten sempat kula ngajari. Ini yang bingung gurunya ya Bu ya, gitu ya. Jadi namanya ibu walaupun dititipkan anaknya harus tetap kerjasama. Pripun guru kula mboten saged ngajari, guru saged ngajari nggih bisa Bu, tapi di jam lebih nggih pun kula titip, tapi ingat Bu jam lebih ya Bu, jam lebih. Jam lebih tapi ibu nggak ngasih apa-apa sama gurunya, gurunya nggak sempat masak kan gitu ya Bu, gurunya punya anak, jadi harus saling pengertian. Kalau ibu nggak bisa ngajari, maka ibu harus bisa dekat sama gurunya supaya anaknya diopeni. Tapi semua diopeni Bu, maksudnya untuk yang berkebutuhan khusus saja ya. Oke, next lagi. Penyebab pola asuh bermasalah anak nakal itu karena lingkungannya. Nggak ada anak bayi nakal ya? Nggak ada ya Bu? Nggak ada. Tumbuh terus besar, dia bisa nakal karena ya pengaruh dari lingkungannya. Ibu lingkungannya senang ke musola, anak ini pasti akan ke musola ya Bu ya? Senang sekolah ikut, tapi kalau lingkungannya senang ke pasar ya ikut ke pasar kan begitu. Jadi kenakalan anak itu pengaruh dari lingkungan. Pertama yang membuat anak nakal itu satu, ayah ibu sibuk bekerja. Ayah itu misalnya nggak tahu balik, ibu tidur ke sawah balik sore ya dia. Anak datang nggak tahu main kemana, malah datang sudah tidur. Ibunya nggak pernah ngontrol bukunya, ibunya nggak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Sementara anak ini kan kadang juga ingin ada waktu didengarkan cerita oleh ibunya, kadang ada masalah ingin juga curhat, tapi walaupun dia nggak ngomong ya Bu ya, kadang dia stres dengan temannya. Ibu nggak tahu ini akhirnya apa, anak mencari cara sendiri bagaimana dirinya senang. Dan tetangganya seneng ngamen, akhirnya anaknya kalau ngamen misalnya nggak gitu. Jadi anak yang nakal biasanya pengaruh dari ayah ibu yang sibuk, tidak ada waktu untuk anak. Setuju apa enggak Bu? Dan kalau bapak ibu ada anak tinggal nenek dan perhatikan, kasihan kan. Yang kedua, ayah tidak berperan dalam pola asuh. Coba siapa yang ayahnya senang ngajari anak-anak di rumah? Anak saya tuh malah kalau belajar senang sama ayahnya Bu. Tapi kalau dari dulu ayahnya biar ngajarin anaknya gitu. Jadi kalau ayahnya nggak mau ngajarin anak, ibunya ngajarin ayahnya dulu. Anakmu itu besok gede pasti akan punya kenangan. Ayo ngomong cilik aja ngomong sama ngajari anak pahala Pak sedekah jariah Pak. Dirayu Bu. Saya itu suami pertama mau ngajarin anak Bu. Ayo minta apa? Nasi goreng dia nggak bilang. Pokoknya servis terima kasih Bu ya. Demi anak itu mau apa ayahnya mau ngajarin anak. Karena apa? Anak itu butuh dua perhatian dari ayah dan dari ibunya Bu. Ya. Yang kedua, orang tua tidak paham cara mengasuh. Ya itu tadi ya, banyak orang tua yang karena ikut-ikutan. Ya. Kemudian karena mohon maaf ada perceraian, ya keluarga yang tidak harmoni, ada perselingkuhan, ada KDRT, ya, atau anak dititipkan terima bungkukan aja langsung kepada neneknya atau kepada gurunya misalnya. Nah ini pengaruh Bu pada kenakalan. Jadi anak itu ibarat HP. Sebagus apapun HP, kalau tidak dicas hidup nggak Bu? Anak itu ada baterainya Bu. Supaya dia hidupnya itu bahagia, positif, itu harus ada
melingkut besok ibu punya rezeki tak belikan mainan ya kan, itu penghargaan Bu. Walaupun nggak dibelikan misalnya anak soleh, anak hebat pikir, itu juga penghargaan. Bahkan mau tidur belum anak soleh, ibu doain saja yang baik, anak yang sukses, itu penghargaan. Jadi anak itu butuh dielus, butuh dipeluk, butuh waktu dari orang tua. Lek ada anaknya ibu nakal, apalagi sampai jawab omongan ibu koreksi. Aku kurang apa ya? Apa aku kurang waktu? Apa aku kurang kasih sayang? Apa aku kurang perhatian? Apa aku kurang menghargai sama nah jadi ibu koreksi. Insya Allah kalau ibu penuhi, anak itu akan berubah. Ada kan anak keras kita? Gak mau. Karena kesannya kiri. Kalau aku kayak gini, kalau sudah anak agak stres, itu jangan ikut stres. Ibu diam dulu. Didoain aja. Ya wes nih sekarang nanti sama tanggung jawab ya. Kasih kepercayaan kepada tanggung jawab. Kepercayaan. Aku udah ngerti dulu, aku bisa ingin oleh dia sendiri. Sampai dulu kalau nabi jaga dunia ini, jangan jauh-jauh. Jadi ibu harus lurus ke anaknya. Insya Allah kalau anak itu dikasih pesan tanggung jawab, anak itu akan ingat. Kalau misalnya dia mau bareng sama teman, dia dia katanya itu, dia berlari, boleh nggak mau kayak dulu bareng. Oh iya dulu, aku pulang. Maksud dia pasti kan. Kenapa? Karena ibunya sudah pesan. Tapi beda kalau ibunya nggak langsung buka, aku dia udah dikabarin naik mobil atau lari sopong. Ibunya marah, anaknya marah. Tambah anaknya nggak mau pulang. Jadi ini harus dikobain. Karena anak-anak ini merekam apa yang dibicarakan ibu itu merekam. Banyak kejadian orang tua yang ditelantarkan anak karena apa? Karena rekaman anaknya itu jelek pada orang tuanya. Aku dulu sia-siakan sama orang tua. Aku dulu ditinggalkan sama orang tua. Bapak ibuku boleh dulu terus nggak menghargai. Iya kan? Anak sekarang itu tidak hanya uang yang diperlukan orang tua. Baunya orang tua itu akan menjadikan kangen anaknya. Ya betul ya. Tapi yang suka malu-malu kan malu. Maksudnya ya gitu, kalau orang yang itu gimana kan? Ya gayanya ibunya, harumnya ibunya kita ada. Next. Penyebab pola asuh bermasalah dan karena terpengaruh sama lingkungan juga. Sekarang kan nggak di desa, nggak di kota. Anak itu terpengaruh dari lingkungan yang jauh-jauh. Dari mana? HP itu. HP itu seperti gajah bermata satu itu. Dia matanya kan. Iya. Jadi itu benda kecil tapi sangat mempengaruhi anak. Maaf kapan hari ini ada cerita rahasia. Di sekolahan SD, anak kelas 3 waktunya pulang belum dijemput orang tuanya. Yang perempuan 1, yang laki 3. Lah kok yang perempuan itu orang sama dibully sama teman, lakinya 3 ini. Akhirnya anak ini pas ibunya datang nangis cerita tadi dipermainkan sama teman 3. Anak kelas 3 SD. Kok bisa sampai kayak gini? Kira-kira pengaruh di mana? Iya. Jadi ibu harus hati-hati kalau ibu megangin HP anaknya, harus dipasang HP itu tontonannya hanya untuk anak-anak. Kalau ibu tidak tahu ke counter minta tolong disetel HP biar ada sensornya. Anak-anak mengangkat itu banyak karena dari HP. Bahkan isu ya kata-kata guru kotor. Yang perlu disiapkan orang tua itu apa ya? Bikin anaknya sukses. Kalau sukses kan
mulai cilik aneh gede-gede nyekso nama tuh kalau orang dulu kan namanya banyak-banyak ibu gak siji sing perak mungkin siji kan gitu balik sekarang korban kafe ya bu ya anak ibu gak perak tuh ya apa ya bu itu bu yang bikin saya nangis saya cuma dulu ya Allah doa terus ya jadi doa iya kita harus bisa mengatur waktu juga gitu. Yang kedua kerjasama dalam mengasuh dan mendidik. Bapak ibu harus kerjasama. Saya kalau malam mau tidur itu biasanya saya ceritakan perkembangan anak. Tadinya si Adri tadi itu sempat bilang gini, ngomong kotor ya bu, itu pengaruh dari siapa ya? Hal yang kecil saja itu saya bahas sama ayahnya. Dari TV itu iya dia sudah stop TV itu. Jadi segera kita langsung eksekusi supaya betul terlanjur. Maka kebaikan anak pun juga saya bilang yang hati-hati alhamdulillah mau ngimami saya ya. Alhamdulillah. Rasiga bu, laki bunda katanya imam tuh harus laki bunda nggak sah kalau perempuan bunda jangan jadi imam aku yang imam. Alhamdulillah. Jadi itu sudah ini bunda gitu. Apalagi sama subuh kulutnya kan banyak hafal alhamdulillah gitu. Jadi itu berarti nggak ada sia-sia kalau kita usaha mungkin tidak langsung tapi berapa tahun kemudian yang berbeda. Selanjutnya keterbukaan hati suami istri harus terbuka, sampaikan hal-hal perkembangan anak kepada suami biar suami memperhatikan. Jangan yang disampaikan hanya ya kasih teh ya minyak goreng teh ya ayo diceritain duit ayah gak balik-balik ada dipikir duit. Dan selanjutnya terapkan pola asuh yang sama ibu ya, disiplin dan konsisten. Bapak ibu harus sama setia sekali. Nah ibu bilang habis maghrib ngaji bapak harus main HP ya bu ya. Aku gak pernah pulang aku harus maghrib ngaji bapak ini mau ngaji ya bapak ingin kan anak itu nonton aduh aku mau bilang aku ini oleh aku kasih kaki ya. Jadi ibu itu harus bikin kontrak sama bapak bu. Makanya memang jantung keluarga itu dari ibu seneng, bapak seneng, anak ibu seneng, ngerti mas ya? Lagi ibu marah, bapak marah, hati meneng karena apa? Jadi kita harus pintar mengolah emosi yang begitu. Next, terapkan pola asuh yang sama, bangun keluarga dengan nilai agama dan sosial. Bu, panjenengan bilang aku lo gak tau bener-bener bunda enggak, kurang ngeliat di luar dari nanti tapi bu, pegang nilai istiqomah bahwa insya Allah jenengan akan sukses apa dalam aturan Islam. Ibu apa sekali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Apa kan bu? Monggo. Wal asr. Artinya apa itu? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan merugi. Jadi nanti di kemudian hari itu banyak orang yang merugi. Kecuali siapa bu? Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Orang yang patuh dengan perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Salah satunya sholat dipegang, insya Allah lah ibu anak ini api pegangan sholat ibu. Serius bu, tapi senang sama enggak dulu siang sholat ibu tinggal di rumah ibu pegang sholat ibu.
ibu lek kepingin untuk wis tegakno kebaikan di keluarga. Lek anak salah yo dikandani ojo sampai dibiarkan. Bapak salah yo dikandani ojo sampai dibiarkan. Wartawan, dan saling menasihati untuk bersabar. Tegakkan kebaikan tidak cukup, harus dengan sabar. Bapak bisa menerima nasihat ibu kalau kita sabar. Anak bisa menerima nasihat ibu kalau kita sabar. Insya Allah kalau kita beriman, menegakkan kebenaran dan sabar, insya Allah akan akhirat ya Bu ya. Akhirat sukses insya Allah dunia pun akan ngapun. Anak abah saya itu 11. Saya itu nomor 4 ya Bu ya. Bayangin banyak ya Bu ya. Ibu saya itu meninggal di usia saya 6 tahun. Adik saya ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun ya. Kecil, pendek-pendek jaraknya kita. Pas abah saya menerapkan pendidikannya, karena abah saya itu kerja dagang, bapak lombok berambang dari orang ani ya Bu ya, itu dijual ke Jogja, ke Surabaya, jadi lintas kota bawa truk. Jadi banyak karyawan abah saya. Hampir saya itu nggak pernah ketemu abah saya tiap hari, paling cuma satu jam abah saya berangkat lagi gitu. Karena datangnya malam, saya tidur, pagi saya lihat abah sudah lewat. Tapi mohon abah saya itu menerapkan anak-anaknya wajib ngomong. Jadi gak dididik sendiri tapi wajib ngomong. Ya alhamdulillah sudah besar, ya alhamdulillah ya kita menjadi anak yang mandiri. Jadi kalau kita nggak bisa mendidik sendiri karena waktu, maka carikan lingkungan yang tepat untuk mendidik. Jangan dibiarkan di rumah main HP atau main kelayakan kemana-mana. Ya jadi, karena kalau kita santai sekarang wanita dirusak, tinggal menunggu waktu menyesal. Kemudian terangkan bangun keluarga dengan nilai agama tadi, perhatian terhadap pendidikan anak, bekali kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Like wes gede ojo dikongkong diunggah ibu ya Bu ya. Anak kalau sudah dianggap sudah mampu membersihkan kebersihan untuk dirinya atau melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri, ibu nah ojo unggah di sampai ke SMP unggah di ya nah, itu juga bagian dari melatih anak supaya mandiri. Karena makin ibu lagi sakit, ibu lagi sudah sepuh, kalau anak sudah dilatih dengan mandiri insya Allah kan. Dan apalagi kita nggak tahu ya, hampir tiba-tiba meninggal ibu, anak ditinggalin, banyak tanggung jawab kalau kita nggak ngajari anaknya. Jadi ibu harus sering mengingatkan, nah kalau ibu nggak ada, kamu harus bisa ini, ayo ya. Nah kalau ayah nggak ada, ayo kamu bisa bantu ibu. Nah dengerin kan, karena apa, kematian itu pasti, tinggal kita mau. Jadi anak harus dinanti. Saya punya tetangga, anaknya nikah banyak. Mama bapak ibunya mungkin nggak dilatih sholatnya, nggak dilatih keterampilan hidupnya, dilarang pas perjalanan ke Madura, kecelakaan, dua-duanya orang tuanya meninggal. Jadi anaknya 3 nggak bisa mengelola toko dan akhirnya tokonya pecah plastik yang sekarang yang berubahnya putus sekolah itu bilang ini. Jadi itu saya menceritakan bukan untuk kita ya, saya nggak nyebut nama ya, tapi untuk pelajaran. Saya takut kalau sewaktu-waktu kita meninggal, anak saya sudah siap apa belum. Jadi sekecil apapun sering diajarkan. Nah, sholatnya, kalau sudah meninggal, kamu ninggalin sholat pun nggak yang dipukulin. Kan gitu ya, sering diajarkan. Selanjutnya, ajarkan anak untuk berani, tidak takut gagal dan bisa menyelesaikan masalahnya. Ya Bu ya. Jadi anak sekolah misalnya sudah bisa baca, jadwal pelajarannya besok apa, ayo nanti cari sendiri, dilatih. Tidak semua pas saya semua
Jadi harus ada waktunya dia mandiri, termasuk nyuci piring, ya, masak sebisanya. Next lagi. Tips membagi waktu adalah bekerja dan mendampingi anak ya Bu. Satu, ibu harus bisa mengatur waktu. Ibu ibu harus bisa mengatur waktu, kapan bisa ngomong sama anak, kapan bisa belajar sama anak ya Bu ya. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang kondusif di rumah Bu untuk murid-murid jadi rajin rusak. Ya Bu ya, supaya suasananya hangat, mungkin didengarkan murotal Al-Quran, didengarkan lagu-lagu apa supaya semangat ya Bu ya. Tapi ojo goyang goret ya itu kan kurang pas ya Bu ya. Yang selanjutnya, cari hubungan yang baik dengan guru ya Bu, karena ilmu yang diberikan guru kalau itu apa ya, gurunya itu ikhlasin tahu ilmu itu akan manfaat ya Bu ya. Jangan pelit sama guru karena bapak saya itu kalau sudah datang ke guru satu karung mangga, satu karung jeruk itu apa kata abah saya, minta berkahnya guru, karena dari guru yang ikhlas tadi tidak usah diminta doain anaknya, anak itu sama penjati. Yang selanjutnya, bentuk jadwal belajar untuk anak itu bentuk mau bener nah lemari maghrib sinau ngaji harus konsisten motivasi terus sedikit-sedikitnya sama anak. Ada anak dari mimpi aku ingin jadi apa besok, nanti insya Allah menurut anak gak ada yang tidak mungkin itu. Jangan jadi ibu yang putus asa besoknya ini kok dia anak udah gue gak usah cita-cita anak, jangan ya Bu ya. Harus ibu jadi support ke anak, bahagiakan anak dengan optimal, upayakan sebisa mungkin buat anak itu bahagia. Bu pasti itu satu sekali ibu ini semoga nanti kalau seluruh anak kesalahan gitu ya Bu ya. Siapa Bu pemain sepak bola yang terkenal itu? Siapa Bu? Ronaldo ya Bu ya. Ya Cristiano Ronaldo itu Bu, ibunya tukang cuci, mau beli sepatu itu Bu ngumpulin uang lama, sempat putus sekolah, dan dia sangat pada sama ibunya Ronaldo. Kenapa? Karena walaupun ibunya miskin, ibunya selalu membahagiakan Ronaldo, sehingga ketika dia kaya motivasinya adalah ibunya. Jadi jangan jadi ibu yang terus jadi berbahaya. Ya, kalau kita sudah marahin anak langsung kita maafin ibu dia, biar tidak menjadi dendam pada anak. Maafin ibu dia. Kadang anak malah nangis ya, aku juga minta maaf. Jauh gitu, karena ibunya rendah hati maka anaknya rendah. Dan doa yang tidak terputus, ibu sudah dikasih karunia sama Allah, al-jannatu aqdamin ummahat. Surga itu dari ibu, makanya ibu sudah ada karunia. Jangan malas untuk doa. Robi hablin masyaallah, Robi hablin masyaallah. Apa jadikan aku keturunan yang masyaallah. Dari ibu kenapa? Ibu doa Indonesia di Fatihah. Iya ya, di Fatihah ini. Insya Allah ibu senang Fatihah, macet. Nanti sekarang nggak bisa, nanti bangun tidur juga. Saya pernah begitu. Mau malam anaknya bikin pulang. Fatihah nih aja waktu saya bangun malam. Tapi berubah. Siapa? Allah yang terjadi. Jadi kalau kita mengikut campurkan Allah, insya Allah akan ada perubahan. Next program. Nah, kan karakter anak. Ibu harus tahu karakter anak SD itu yang pertama senang bergerak. Bukan berarti anak senang bergerak itu nakal. Okay? Jadi anak SD itu semua itu senang bergerak. Nggak bisa diam. Mulai banyak bermain ke luar. Yang kedua senang berkelompok. Mulai cari banyak teman tuh. Kalau misalnya dulu dia kita kok anaknya sedikit sering golek sudah masanya dia ingin diakui oleh sosial. Betul Bu. Yang ketiga senang melakukan sesuatu secara langsung. Jadi anak itu nggak bisa diajari pakai mulut mawon.
Nah, ayo nak, bersih bantu ibu sini, ayo. Tapi ibu berani, dokter ngomong terus, ya. Ayo, nah, ayo. Ibu nggak sampai ini, boy sampai ini boy ibu. Ibu seneng bu, anak sedih. Jadi kalau disuruh ya nggak saya mungkin, tapi atau diberi kepercayaan. Yang selanjutnya senang bekerja dalam kelompok, jadi libatkan anak secara berkelompok. Carikan teman bu, kalau anaknya nggak bisa cari teman yang baik. Oh lingkungannya nggak baik, ya sekolah mau TPK senang sekiranya hari itu sesuatu gitu ya. Atau kalau nggak mau belajar di rumah, carikan guru yang bisa tambah ngelesi malamnya. Anak-anak itu sudah masanya begitu. Sudah serius belajar, bukan hanya belajar di sekolah. Di sekolah sampai jam 12 ya, sekian hari masih banyak waktu di rumah. Ibu sore anak harus TPI, malam anak harus belajar les. Insya Allah dari ibu suruh anaknya akan berprestasi. Oke, next lagi. Nah, tipe kepribadian itu, anak itu punya tipe-tipe. Nah ini yang pulang juga nggak tahu. Anak itu punya tipe kepribadian berbeda. Sama saya sama ibu ada tipenya. Yang pertama koleris. Koleris itu anak itu keras. Anaknya berkemauan keras. Kalau kita sesuatu harus dikasih sama ibunya. Itu biasanya koleris. Ibarat orang Jawa itu antek, ya bu ya. Kaku, katanya kan gitu ya bu ya. Itu koleris. Suaranya banter. Gak dikandani tambah kandani. Koleris. Tapi anak ini kalau diarahkan baik, anak ini bisa menjadi pemimpin yang bisa mempengaruhi orang. Jadi kalau anak masih kecil itu, yang kelihatan tuh kayak tangannya, padahal itu sebenarnya potensi pada anak itu. Oh anak ini, coba kita hitung ini, karena dia naik, makmumnya gak ketinggalan ya. Jadi guru, enak, orangnya gak ngasih tahu, ada kerjanya suaranya banyak. Jadi itu tanda-tanda kelebihan anak itu. Nah, cara mengatasi anak yang kolerik, ibu harus lebih lembut dari dia. Ada ibu yang anak yang kolerik, karena dewe keras kepala dan ngomong banter, ibu harus di bawahnya. Kalau ibu di bawahnya, ini gampang nurut sama ibu. Kalau ibu di atasnya, anak ini ngelawan terus di ibu. Jadi harus tawar-menawar. Neng, nanti Neng, nggak mau. Ya sudah, mau apa? Main. Dia berapa menit? 5 menit. Nanti kasih setelah 5 menit. Dia nanti. Jadi gitu. Kayak ada semacam perjanjian hidup bersama. Yang saya juga. Nah, dia dominan, suka mempengaruhi. Jangan sekarang pakai baju ini, bulan saya sama aku. Saya kan biasanya pakai kopelan bu. Udah pakai baju apa? Kayaknya kita anak hijau-hijaunya hijau. Kalau anak yang kolerik hijau, saya ikut hijau. Jangan saya hitam. Nanti dia lama ke saya. Jadi memang dia digital pemimpin. Nah, ini anaknya agak cuek, gak bakal duluan, kolerik hijau. Ceroboh, ya ingin ke susu-susu lain, cepat berbuat sendiri dan sarkastik. Jadi intinya anaknya itu agak agresif, agak apa ya, aktif gitu ya. Nah, berbeda dengan melankolis, itu anaknya berarti dari kamu. Ada yang tidak? Ingat anak koleris atau bukan melankolis ya dia. Nah, kalau koleris itu harus apa? Bawahnya. Kalau melankolis yang kedua, melankolis itu memiliki standar yang tinggi. Anaknya itu serius bu, perfeksionis. Anaknya itu kalau pakai baju harus lengkap semuanya, harus rapi semuanya, rapi bukan perfeksionis itu. Kemudian anaknya analitis, anaknya teliti, teliti banget. Anaknya tekun, disiplin dan rela berkorban. Tapi banyak melankolis. Ya, biasanya kelemahannya anaknya ini perasa, terus kurang suka bersosial, nggak butuh banyak teman satu nggak fokus, yang penting dia nyaman, sahabatan biasanya. Kemudian anaknya agak kaku, kalau dikasih tahu agak
ya karena tersinggung itu jadi agak kaku, harus hati-hati juga. Pesimistis, mudah menyerah, mudah kecewa. Nah, kalau ibu punya anak seperti ini, ibu harus jadi motivator dulu. Caranya apa? Senang dipuji. Anaknya ibu cek rapi ini, cek ganteng ini, anak lebih pintar katanya gimana? Terus buku itu saja dia kalau sudah pulang, sudah les, segera pulang. Aturannya gampang kalau anak ini memang anaknya nggak nakal, anaknya nakal. Tapi ibu jangan nyalain anak yang melankolis, anak yang tapi disalahin. Menjauh dari. Misalnya keras, ibunya keras, anaknya enggak. Anak ini senang ibu tahu, senang anak ibu senang muji. Ya, kalau punya anak seperti ini. Saya punya sepupu, anak melankolis, ibu ekrom. Akhirnya nggak suruh tidur di rumahnya, seperti tidur di rumah saya. Coba aku punya mama saya, tante. Iya, saya bilang gitu. Anak saya jawab belum tahu. Udah aku kalau marah ya marah. Aku curhat. Nah, kalau saya sudah gitu, saya langsung deketin anak saya minta maaf. Ya namanya ibu ya, emosi itu pasti ada ya. Tapi akhirnya saya bilang, nah kamu mau jadi anaknya tante? Jadi enggak anaknya berat. Jadi memang orang itu punya style sendiri. Adik saya itu bidan, orangnya tegas, nggak cangcang gitu. Ayo mandi apa gitu. Nah kebetulan anaknya melankolis, ibunya koler, jadi anaknya akan diam. Jadi ibu harus tahu. Saya bilang kalau kamu ingin anaknya jauh, kamu harus menurunkan ego. Kita sudah tua, harus menurunkan emosi supaya anak ini nggak curhat sama orang lain. Dan tapi ibunya yang jadi salah. Yang selanjutnya ketiga pragmatis. Pragmatis itu tenang, ya, diplomatis, teratur, setia, menghindari konflik, efisien. Ini agak redahan dari melankolis. Nyantai banget anaknya, diam gitu. Kalau buat temanan itu enak, diajak kemana-mana mau. Anak pragmatis itu, tapi lambat. Serang santainya ya, seperti tidak punya visi misi. Jadi nurut aja. Ini kalau jadi istri soleha banget. Anak pragmatis. Nah ini kebetulan ya saya ikutan. Jadi kalau bundanya saya sering nah habis ini apa bangun tidur mandi, habis mandi sholat duha, habis sholat duha ngaji, habis ngaji makan, habis makan bersih. Itu saya ajarin. Jadi setiap saya mau pergi, saya ajak gitu untuk ngajarin anak yang pragmatis. Karena anak ini kadang nggak bisa memanage dirinya sendiri. Kalau itu punya anak yang PR nggak dikerjain, kalau nggak dibarengi, itu pragmatis. Maka menjadi orang tua yang pragmatis ini, ibunya harus pintar disiplinkan anak-anak, ngatur waktu anak. Ya, dibantu anaknya. Ada anak sudah besar, nggak mau kerja, diam di rumah saja. Itu kenapa? Pragmatis tuh. Jadi harus ada yang mengatur. Nggak bisa dibiarkan itu. Walaupun pintar kali, tapi kalau pragmatis nggak bisa. Karena hanya memang santai, nggak kerja kalau nggak dicarikan gitu. Malah pragmatis itu nggak kawin kalau nggak dicarikan. Itu pragmatis. Kadang sudah cakep, kok nggak kawin ya? Anak pragmatis itu begitu. Nah ibu yang punya anak pragmatis jangan dibiarkan, itu harus jadi motivator dulu. Jodohkan kalau sudah besar, carikan dulunya dan lain. Jadi itu memang harus kita lakukan. Yang selanjutnya samit. Samit itu menjadi pusat perhatian. Anaknya senang bu kalau disuruh di depan, gitu ya, ditunjuk senang. Anaknya antusias, semangat, dan dikasih kepercayaan apa? Ya wes aku bisa. Gitu. Kemudian senang bergaul, ramah, perhatian, banyak
ini ada biasa. Biasanya satu itu agak ramai. Ya, biasanya agak ramai, agak lama di depannya. Cuman Sarmi itu anaknya kurang disiplin. Jadi ibunya harus kasih waktu jadwal ya Bu ya. Waktunya makan, waktunya sholat harus sering diingetin sama Sarmi. Kemudian egosentris, anaknya juga agak egois. Kemudian anaknya mudah bosan. Tunggu, aku pingin tuh beli baju, udah dibeliin, beli lagi ini, udah bosan. Tuh aku pingin sekolah di sana, sudah masuk. Enggak enak Bu, ayo pindah. Berarti anak yang seperti ini ibunya harus ngasih arahan. Nah, kamu harus sampai benar. Biasanya anak satu ini di kelemahannya, kalau kerja terdekat dia gak bisa. Kenapa? Karena ini udah bosan gitu. Kalau ibunya nggak mudah mengarahkan, anak ini mohon karena nggak sukses dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi caranya gimana? Dilatih anak ini hidupnya disiplin. Pragmatis satu itu harus dilatih. Saya ada sedikit satu ibu, tapi karena saya memang sama bapak ditaruh di pondok, hidupnya kan teratur ya Bu di pondok. Jadi melatih saya teratur. Walaupun saya kalau sholat jamaah sering di belakang karena nggak bisa cepet gitu, lembek gitu. Ada samping, ada sedikit melankolis. Jadi ibu mungkin bisa melihat anak saya yang lain gitu ya. Oh saya lagi, anak saya pragmatis. Anak pragmatis jangan dibiarkan dia di rumah, nggak bisa ngatur dirinya. Naruh di pondok. Karena kan kalau itu waktunya kan jadwal semuanya. Oke, next lagi. Ibu sudah mulai capek ya. Saya mau dulu gitu. Nah, ini sedikit ya Bu, ini sebenarnya ilmu yang paling penting. Jadi ibu, sukses itu berawal dari bakat yang dimiliki oleh anak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kata Allah sudah diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah udah kasih modal bakatnya semuanya Bu. Tapi terkadang orang nggak tahu bakatku apa yo, kan gitu ya Bu. Ilmu psikolog dan ilmu pendidikan menemukan ada 9 kecerdasan pada masing-masing orang. Kalau ibu bisa menemukan, insya Allah bisa ngarahkan anaknya bisa. Sekilas ya Bu ya, ini kurang sedikit. Yang pertama itu bermusik. Ibu ada nggak anaknya senang Korea? Ya. Senang dididik nyanyi? Ya. Berarti ada bakat musik. Dia anak itu sukses, arahkan dia di musik. Walaupun itu musik religi. Ada nggak Bu di sini sholawatan? Ada kan Bu? Ada les, ada misalnya ekskul, itu kan sudah musiknya Jawa, anak ini akan sukses dari situ. Karena orang itu sama Allah udah dikasih modal ini semua. Dan insya Allah nanti dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan hobinya. Ada orang hobinya misalnya berternak, kok misalnya dia sekolah di mana ya? Di mekanik, elektronik, males. Ada nggak sampai lulus yang hobi? Karena hobinya nggak ada. Jadi ibu caranya supaya anak sukses, kenali bakat anaknya dari kecil. Yang kedua, bersosialisasi. Kalau ibu ada anaknya yang suka bergaul, terus latih anak itu mencari apa namanya tempat yang dibuat dia hidup kompetitif yang baik. Misalnya anaknya suka kalau main bola gitu ya, kan banyak teman tuh ya. Dan kan ada loh anak itu nggak pintar di sekolah, tapi bolanya oke sampai jadi PNS karena bolanya tadi banyak ya Bu ya. Jadi bersosial, kemudian berbahasa. Ada anak ibu misalnya cerewet. Bu ini ya Allah sih Bu, belum ngomong satu, ngomong lain lagi. Nah benar orang itu sebagai aku aja itu ciri-cirinya ibu anaknya besok pinter ngomong, ya diarahkan jadi guru bisa, jadi motivator bisa, jadi dai juga bisa,
jadi presenter juga bisa ya Bu ya. Saya dulu waktu TK itu senang sama kakak yang bilang saya UKM tinggi ya bener Bu, sekarang saya suka ngomong gitu ya. Itu bakat dulu. Walaupun saya itu dimintain tolong di Banyuwangi, mohon maaf ya, saya nggak dikasih amplop, nggak apa-apa, saya senang karena itu bakat ya. Jadi bakat itu melakukan dengan senang gitu. Tapi kan kita ngomongnya manfaat yang kalian bisa dapat. Ya, next. Kemampuan spasial. Kemampuan spasial itu anaknya di murut-murut kok murut-murut jadi kodok. Jadilah gambar. Tiba-tiba misalnya itu sudah bisa bikin dia teman macam melon-melon macam itu. Tapi ya macam itu. Tetap visual. Nanti arahnya kemana? Bisa jadi lukis, bisa jadi tukang salon, bisa jadi desain grafis ya, desain rumah, desain taman, itu mahal ya gitu. Jadi nanti ketika semua orang kayak gitu yang berlogika, ciri-cirinya anaknya senang hitung, anaknya senang apa ya, belajar matematika, ini logika matematika. Yes, kalau punya anak ini sekolahan sampai tinggi, insya Allah akademiknya bagus. Nanti ambil matematika, ambil IPA, ya Bu ya. Dan diajarin matematika sampai berarti cerdas lebih matematik. Nanti bisa jadi guru matematika, jadi akuntan, jadi dokter, bisa. Nah, orang bilang orang yang tidak orangnya pandai matematika enggak. Ada orang yang kinestetik, tidak bisa baca sampai SMP ada. Tapi ketemu listrik, bisa nyambung kabel, jadi sesuatu yang dia itu namanya cerdas kinestetik. Jadi cerdas itu banyak. Ya sudah, kalau punya anak itu nggak usah dikuliahkan tinggi-tinggi kaitannya dengan matematik, langsung kursuskan elektronik, kuliah juga ada ke elektronik. Insya Allah kan jadi penuh menjadi pencipta pesawat, pencipta mobil dan lain sebagainya. Ya, kinestetik. Yang selanjutnya eksistensial. Eksistensial anaknya itu senang mikir sesuatu yang logik. Ada di sekitar kita itu paranormal, pintar kan? Ada kan orang pintar? Ada kan? Itu cerdas eksistensial. Siapa yang sekolah? Ya. Kalau belajar mungkin nanti bisa belajar psikologi, belajar tentang agama. Kalau jadi paham agama, jadi kiai yang pintar membantu masyarakat. Yang selanjutnya naturalis. Naturalis itu mampu memahami makhluk hidup. Ya nadur-nadur kok gampang urip ya, gitu ya Bu ya. Siap ya. Nanti arahkan ke sekolah tentang tanaman, tentang binatang. Insya Allah nanti akan jadi sukses di situ. Kan gitu ya Bu ya, tentang tanaman atau bahkan juga farmasi, bagian pembuat obat, dokter itu juga bisa jadi natural. Kecantikan, meracik obat. Yang interpersonal yaitu seperti memahami dirinya sendiri, anaknya itu bisa menjadi kita memberikan solusi kepada orang lain itu ya Bu ya gitu. Jadi selanjutnya habis ya terakhir ya Bu ya. Apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Jadi ini sudah memang takdir Bu, bahwa setiap yang dititipkan sama Allah, anak, harta, ya, semua yang kita miliki itu adalah ujian. Lek banyak ujiannya, apakah kita sombong? Lek titik, apakah kita sabar? Ya Bu ya. Jadi kalau sudah banyak, jangan jadi kecil. Ya Bu ya. Dan jangan suka menumpuk harta.
Kemudian nanti juga akan membawa ke kutoma. Wailul likulli humazatin lumazatin. Jadi bukan siapa orang yang menjalankan alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang suka mengumpulkan harta-hartanya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menganggap hartanya itu akan kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah, tidak, pada saatnya nanti dia akan masuk kepada hutamah. Ya, apa hutamah itu? Narullah fil hutamah, dan di dalamnya ada api yang menyalahnya. Jadi ujian kita punya harta, ujian kita punya anak yang baik, itulah kesal. Tapi ujian kita kurang harta, kurang ilmu, dan kurang yang lainnya adalah kesabaran. Wakalah sobis, kalau kita sabar, menerima takdir Allah yang Allah berikan, dan kita terus bersyukur kepada Allah, insya Allah bakin syakartum la'azidannakum, Allah akan tambah kalau kita bersyukur. Aku punya anak satu gak paham, semoga kita ngobrol itu insya Allah akan sukses. Punya dua anak telah dengan kesel gak paham, insya Allah akan sukses. Next, lanjut. Rabbi ja'alni, coba Bapak Ibu baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal amali. Doanya nanti Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Ini ibu kalau anaknya yang masih sulit sholat, baca ini. Pegang sholat, lihat ibu sholatnya baik, anaknya sholatnya baik, seisi rumah pegang sholat, insya Allah rahmat Allah akan turun, keluarganya itu akan sakinah.